kalau memang mau dikupas kalau mau dikupas puisinya, memang ada benernya. Karena kesalahannya Ibu Sukma ini kalau memang dia yang dimaksud adalah budaya, katakanlah ya, ini kan misalnya ada perdebatan di sini, ini adalah budaya, yang dimaksud budaya Timur Tengah dibandingkan dengan budaya daerah. Karena banyak juga yang berasumsi yang menganggap ya bahwa maksud dari dari puisinya Bu Sukma bagus, baik, mau mengajak supaya yuk kita cinta sama budaya daerah, sendiri, kearifan lokal gitu. Cuman, nah ini dia. Jadi kan jadi ini salahnya itu ketika bicara soal cadar. Nih, aku kasih contoh nih ya. Itu ada dekan Universitas Al-Azhar, itu Dr. Amna Noser kalau nggak salah ya. Itu pernah mengatakan bahwa cadar itu bukan syariat Islam. Al-Azhar di Mesir. Cadar itu bukan syariat Islam. Oke, itu adalah budaya Yahudi yang dijadikan ini dekan saya kira udah lewat Universitas Al-Azhar. Soalnya udah lewat itu. Tapi intinya di internal Islam pun masih ada perdebatan bahwa yang namanya syariat itu hijab, tapi cadar bukan, gitu. Tetap nggak boleh menghina, Benar. Nah, ketika Ibu Sukma itu membandingkan cadar dengan konde gitu ya. Salahnya itu kenapa pakai syariat tulisnya gitu. Kalau dia nggak pakai itu kata syariat, itu bisa saya dia bisa berdebat. ini. Yang saya maksud ini budaya loh. Tapi kan dia ibu sendiri yang naruh tulisan syariat itu. Udah mulai mikir nih. Kalau sama cara pandangnya jangan-jangan semua dibilang kalau mikir. Tadi belum mikir, sekarang udah mikir dia. Begini, apakah cara berpikir sekarang ini cara berpikir saya? Jangan-jangan kalau semua seperti persoalan ini semua dipandang bisa menista. Apakah ada sejumlah orang umat muslim yang kupingnya tipis atau mudah tersinggung? Oh enggak, saya intelektual. Kalau enggak dokter. Jadi enggak ada urusannya dengan perasaan-perasaan gitu. Tadi ngomong soal logika. Perasaan tadi itu. Ya, itu perasaan kan membantu cuma alat berpikir aja. Daya topang untuk berpikir. Kekuatan berpikir adalah kemampuan membanding. Jadi bagi anak-anak nggak mungkin dia berpikir karena nggak bisa membanding. Pegang api sama pegang pisau sama aja deh. Tapi ini ada yang menarik. Nah, ini segmen masih lama. Sebentar, soal cadar ya. Oke. Saya kurang tidak bermaksud ahli dalam soal agama, tapi saya pernah baca ada di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 itu suruh menutup seluruh tubuh. Nah, apakah ditafsirkan menjadi cadar? Nggak boleh dihalangi. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dibilang bukan syariat. Kembali ke perilaku. Itu ada dulu. Surat Al-Ahzab, kita lihat nanti di Quran, dia jarang baca Quran. Kita kan mau perilaku. Nggak boleh menilai seperti itu. Bukan. Ketahuan. Kalau ketahuan, ini masih kalau dia baca surat Al-Ahzab tadi, nggak ngomong begini. Bang, ini dekan hari ini dia mengatakan yang lain. Universitas Al-Azhar yang ngomong. Dekan nggak ada yang ngomong Quran, bukan dekan. Bang, ini ada telepon bang. Jadi gini, hari ini dari Polda Metro Jaya sudah melakukan pernyataan akan mengedepankan pendekatan kepada Ibu Sukmawati. Memang itulah ruh yang ada di surat edaran Kapolri 6/10/2015. Seandainya itu dilakukan, ini soal perilaku ya, perilaku aparat ini dilakukan secara adil kepada semua pelaku hate speech, ini baru namanya yang benar. Persoalannya ketika ini hanya diberlakukan kepada Ibu Sukmawati, kepada tokoh-tokoh saja, bagaimana dengan misalkan, mohon maaf, Alfian Tanjung tangkep masuk, ya kan? Ada John Ruh tangkep masuk, ada Profesor Sapil tangkep masuk. Seandainya nanti dulu. Seandainya perilaku ini kalau di SP sama, perilaku sama. 156A penodaan agama loh. Nanti dulu. Surat edaran Butir 3 ya 6/10/2015 mengatakan memang polisi itu harus mengadakan binmas. Ya, mempertemukan pelaku dengan korban. Ini harus konsisten perilaku ini. Maka kalau ini diberlakukan kepada Bu Sukma, ini harus juga diberlakukan pada yang lain. Masih ada waktu kan, nambahin. Ini menarik soalnya, ini menarik nih. Memang ini konsisten harus berlaku. Nah, ini maaf nih, ada Bang Egy di sini ya. Bang Egy ini kan termasuk yang salah satu yang dilaporkan. Pasal 156A penodaan agama gara-gara waktu itu kalau nggak salah Bang Egy bikin videonya Bang Egy viral mengatakan bahwa agama selain statement saya di MK. Ya, itu videonya viral. Bang Egy bilang agama selain selain Islam itu tidak sesuai dengan Pancasila. Akhirnya dilaporinlah Bang Egy, ya kan? Oleh banyak elemen, kalau nggak salah tuh banyak loh Bang. Di Bali ada laporin, di Jakarta ada laporin. Ini kan balik lagi. Sekarang kan kita tahu kasusnya Bang Egy juga kan jalan di tempat.